Teman-teman ada yang tahu nggak pengambilan keputusan itu apa? Jadi, pengambilan keputusan adalah suatu proses mengambil satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Di dalam bisnis, pengambilan keputusan sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan. Ada yang tahu nggak faktor apa aja yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis? Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis. Yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Seperti yang pertama yaitu kepribadian, yaitu sifat dan karakter seseorang dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan, yaitu cara seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu motivasi, yaitu keinginan seseorang untuk mencapai tujuan yang dapat mempengaruhi ketegasan dan konsistensi dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang mempengaruhi dari luar perusahaan. Faktor-faktor apa aja sih yang ada di luar perusahaan? Yang pertama ada kondisi lingkungan bisnis. Kondisi lingkungan bisnis ini dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini semua dapat mempengaruhi kondisi dalam berbisnis suatu perusahaan. Yang kedua ada faktor kondisi persaingan. Hal ini dapat mempengaruhi strategi dalam berbisnis, berusaha. Yang ketiga ada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan ini dipengaruhi oleh produk dan layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bapak yang telah sempat hadir di acara kali ini untuk interview tentang masalah pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ai Zainuddin, lalu ada juga dan Dea. Nah, langsung saja Bapak kita interview. Soal yang pertama itu, mengapa Bapak memutuskan untuk memulai usaha di bidang wedding organisasi? Yang pertama sekali niat kita, apa niat usaha yang akan kita bangun, ya kan? Apa prospek yang bisa kita jalankan ke depan. Kalau di wedding ini background kami orang tua Dea, Mama Dea, dia udah ada backgroundnya dari makeup, dari habis itu tentu harus ada pelaminan, ya kan? Ada pelaminan, tentu ada tendanya, bagaimana melengkapi orang pesta secara keseluruhan, dan itu memang dari keinginan kita, dari melengkapi orang pesta, apa yang kita sukai memang, dan apa yang kita bangun dari wedding ini itu tentu harus mendapatkan hasil yang memuaskan, baik dari pelanggan, baik untuk kemajuan wedding kita. Itu harus kita harus kita kembangkan. Jadi berdasarkan dari awalnya dari keinginan kami berdua, ya kan, kami, Mama Dea dan papanya, untuk mengembangkan usaha wedding ini bagaimana supaya maju. Itu dengan rintangan-rintangan yang ada yang harus kita hadapi. Itu kami berdua. Niat kita dulu, habis itu bagaimana langkah-langkah yang memajukannya, itulah yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Itu dengan jadi perintah. Cukup, ada pertanyaan? Di situ. Dari apa yang ya. itu saat mendapat masalah, apa yang Bapak ambil agar usaha Bapak itu tetap terus berjalan, Pak? Kita harus dalam menghadapi masalah, tentu kita harus mencari strategi bagaimana supaya dalam usaha
usaha kita ini tetap jalan. Misalnya mencari strategi. Misalnya apa kendala-kendala yang kita hadapi supaya pelanggan kita kurang, ya, atau usaha kita ya, omset kita menurun, ya kan? Itu kita harus mencari langkah-langkahnya bagaimana supaya kita bisa mengembangkan dari segi manajemennya, dari segi pemasarannya, dari segi usaha yang harus kita benahi, ya kan? Kita misalnya langkah-langkahnya. Kalau kita bicara kendala-kendalanya, masalah-masalahnya di sini nih, kalau di wedding ini, masalah ini tentu masalah pelanggan, kurang pelanggan kita, itu harus bagaimana strategi kita mencari pelanggan. Setelah itu masalah kendala pendapatan, saat ini menurut pendapatan kita bagaimana kita berupaya untuk pelanggan memajukan usaha kita, mencari peluang-peluang yang ada supaya pendapatan lebih maksimal lagi, dan harus kita cari solusinya. Tidak kita biarkan begitu saja kalau kita dalam menghadapi permasalahan. Tentu setiap masalah itu ada solusi. Nah, itu yang penting kita pikirkan bagaimana solusi yang terbaik untuk usaha kita. Itu. Kita biarkan begitu saja kalau kita masalah. Tentu yang kita lakukan supaya tetap berkembang, kita pikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Strategi, membuat strategi. Bagaimana strategi kita, bagaimana manajemen kita, ya kan, dalam membuat usaha ini maju ke depannya. Contoh strateginya, misalnya kita kalau sekarang lebih cenderung orang main Instagram, ya kan, Facebook, ya pokoknya media sosial yang harus kita lakukan. Itu strategi yang harus kita mainkan. Setelah itu harus manajemen kita harus bagus, manajemen harus bagus, dan yang paling inti sekali dalam manajemen itu tentu kejujuran. Setiap anggota-anggota yang bekerja sama kita dalam mengurus usaha ini tentu harus bagus manajemen yang bagus pembukuannya, ya kan, dan kejujuran sangat penting sekali. Mungkin itu yang harus kita jalankan untuk memajukan usaha kita dan mencari kekurangan apa usaha kita ini supaya bisa lengkap, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam artian pelanggan kita memuaskan, itu yang memuaskan. Jadi dari segi kelengkapan kita terpenuhi semuanya. Apa yang dibutuhkan orang kita terpenuhi, ada sama kita semua. Jadi orang tidak perlu mencari keluar lagi. Mungkin itu mendapat harga ketiga. Baik Pak, itu layanan kami untuk kami interview. Terima kasih atas segala ini. Semoga semua juga Bapak dapat bisa memotivasi kami ke depannya supaya agar lebih baik. Amin. Terima kasih Bapak telah kesempatan hadir pada hari ini untuk dijadikan interview. Selanjutnya tutup saja ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.